Baik, silakan duduk dengan rapi dan hikmat. Silakan ketua kelas menyiapkan anggotanya untuk berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ya, berarti selamat siang. Baik, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, ini karena kita pembelajaran yang kedua setelah kemarin kita ketemu untuk kontrak belajar. Tapi kita dalam suasana yang berbeda, ya, dalam ruangan di perpustakaan. Nah, harapannya nanti dapat menumbuhkan pemikiran-pemikiran kalian untuk berliterasi di sekolah ini. Mumpung kalian masih kelas 10, gitu ya. Karena tempatnya sudah rapi, sudah bersih, saya minta yang belum rapi silakan dirapikan. Sudah? Sudah? Ya. Kalau sudah, kita akan melanjutkan materi kita dulu. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Atau warming up. Warming up tahu nggak artinya apa? Pemanasan, bukan pemanasan global ya. Beda itu ya. Pemanasan dulu biar suasananya lebih enak. Silakan berdiri semua. Berdiri. Baik, tangannya ke atas. Tangannya ke atas. Goyang-goyangkan. Sudah. Silakan duduk. Ya kan pemanasan, namanya pemanasan yang penting. Sudah panas ya. Silakan berdiri kembali. Ya, silakan berdiri lagi. Ayo, silakan berdiri lagi. Ya, ini lebih enak. Nanti tirukan saya, Kalau saya bilang I take a ball, kalian gini ya. Kalian tirukan, ya. I take a ball. Ulangi, I take a ball. I put it here. A B B C. Bisa ya? Nah, kita ulangi. Nanti berarti kalau saya letakkan di sini ya, A B B C-nya di sini. Gitu ya. Oke, 1 2 3. I take a ball. I put it here. A B B C. A B B C. I take a ball. I put it here. A B B C. A B B C. Oke, tepuk tangan dulu buat saja ya, biar pembelajarannya lebih enak dan lebih santai saja. Nah, karena kita baru beberapa kali ketemu, jadi mudah-mudahan nanti kedepannya lancar. Kita akan mempelajari mengenai yang namanya sosiologi dan pemikiran tokoh. Mungkin di kelas sebelumnya, kelas 9, kelas 8 di SMP, itu sudah ada materi IPS yang di dalamnya ada mengenai sosiologi. Nah, ini akan di SMA dijadikan ilmu sendiri, mata pelajaran sendiri, sehingga nanti akan dibedakan dengan mata pelajaran IPS yang lain. Seperti ekonomi, kemudian geografi ya, sejarah, dan sebagainya. Nah, tapi sebelum itu, saya akan mengingatkan kembali pertemuan minggu lalu, tadi sudah saya jelaskan mengenai kontrak belajar. Ya kan gitu. Paling tidak saya menggarisbawahi. Ya, setiap kali ketemu dengan saya, yang merasa tidak enak badan, silakan ajukan tangan, kemudian silakan izin UTS, pasti saya izin. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, itu yang bisa kalian serap untuk kemudian pembelajarannya bisa lebih fokus. Ya, kalau izin sakit, ya sakit. Kalau sehat, ya sehat. Kita sekolah aja sehat. Kalau sakit, ya di rumah sakit, kan sakit, ya kan. Oke, sebelum masuk ke materi, ada tujuan pembelajaran. Jadi orang melakukan sesuatu itu pasti ada yang namanya tujuan. Tidak mungkin kalian pergi ke toilet itu terus masuk, buka pintu, terus keluar lagi, kan nggak mungkin. Kalau pergi ke kamar mandi biasanya ngapain, Mbak? Tuh, apa? Buang air kecil. Kalau airnya kecil, ya kan? Kalau airnya besar berarti ya, Mas? Buang air besar, kan gitu. Bener ya, ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi pada kali ini, kita akan mencapai tujuan pembelajaran sehingga nanti bisa kalian terapkan. Yang pertama adalah mengenai pengertian dan ciri sosiologi. Nanti sosiologi itu seperti apa? Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan dan tokoh sosiologi serta pemikirannya. Ini yang nanti akan kalian bisa nanti simpulkan bersama dengan saya dalam pertemuan kali ini. Kita lihat. Sosiologi itu apa? Paling tidak menjelaskan ada beberapa gambar. Yang pertama adalah gambar ini. Jadi lagi orang ngapain? Tahu dari mana kalau senam? Nah, ini kan gini. Gini itu bisa jadi disalib ini ya kan? Ya kan? Bisa jadi disalib ini ya kan? Ini gini semua. Ya kan? Atau selebrasi. Tapi paling tidak ini adalah sekumpulan orang yang banyak. Banyak orang ya?
yang melakukan gerakan yang sama dalam waktu yang sama. Ya, kemudian selain ada masyarakat yang banyak, ini kalau dihitung berapa Mas? Coba hitung Mas. Enggak mampu. Enggak mampu aku ya Mas ya. Oke. Jadi ada sekitar lebih 100 lah. Ya, saya katakan begitu. Yang kedua kita bandingkan dengan ini. Ya. Oke. Ini kan kalian. Cuma ini kan versi solehot ya kan. Kalau ini kan soleha ya, ini solehot ya. Seneng yang kayak gini ya Mas ya? Oh enggak. Enggak mungkin salah ya. Ya, ini seperti ini. Ya, ini adalah kalau ini bisa dihitung ya Mas ya. Berapa itu? 4. Apanya yang 4? Manusia. Tidak ada manusia, yang ini ada binatang. Ya kan gitu. Ini sebagai gambar pengantar. Nah, kalau ini siapa? Nah, ini orang terganteng ya. Ketika sendirian di kamar mandi ya kan. Ini saya ya kan. Bagus sekali ini. Oh iya, bagus ini. Nah, kalau ini berapa ini? 1 ya? Individual. Tapi ini bukan ini ya, ini bukan buaya ini ya kan. Ya, masnya ada orang. Nah, jadi kita bisa melihat ya, bisa melihat sosiologi itu bisa kita lihat dalam beberapa gambar. Yang tadi orangnya banyak, ada beberapa orang bisa dihitung, bahkan sendiri. Sendiri ini dikatakan sebagai ini. Nah, ada yang disebut dengan masyarakat. Tadi yang orang senam banyak ya. Namanya itu masyarakat. Karena kumpulan dari manusia. Sedangkan buaya tadi tidak disebut masyarakat. Karena apa, Mbak? Karena bukan manusia. Kan gitu. Jadi tidak pembahasan sosiologi. Ya. Tidak sosial. Walaupun buayanya tadi pada ngomongin orang ya. Misalnya begitu. Kemudian ada lagi yang namanya individu. Yang saya kasih gambar tadi adalah saya sendiri, ya kan? Nah, ini ada kumpulan masyarakat atau dalam kelompok atau dalam unsur terkecil namanya adalah kelompok, kan gitu. Masyarakat sama dengan kelompok. Kemudian ada individu. Nah, semuanya ini membahas mengenai yang namanya manusia. Nah, dalam secara harfiah atau etimologis, secara bahasa mengartikan gampangnya lah. Ya, sosiologi itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah sosius, yang kedua adalah logos. Sosius bermakna adalah kawan atau teman. Ya, membuat kelompok masyarakat karena mereka adalah teman. Kalau orang musuhan nggak mungkin buat kelompok, bener nggak? Iya. Ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian penuhi. Kemarin sudah saya minta untuk membawa kertas folio ya. Ya, sudah bawa semua ya. Nah, silakan duduk yang baik kembali. Kemudian yang bisa kalian kerjakan adalah ini karena ada 1, 2, 5 tempat, 5 kelompok. Saya anggap itu 1 tema, masing-masing tema. Tapi dikerjakan sendiri. Ya. Yang pertama berkaitan dengan kelompok 1. Siapa? Emil Durkheim ya. Terus kemudian untuk kelompok kedua silakan dicari intinya biografi dan pemikiran tokoh untuk masing-masing kelompok sesuai tema mewakili maju ke depan. Bisa dipahami? Ini tugas yang mudah karena ini adalah pertemuan yang pertama. Saya harap nanti paham mengenai tokoh-tokoh sosiologi. Silakan. Bisa dibantu. Jadi nanti kalian membuat, silakan Mbak. Itu kan nanti ada sesuai LKPD ya. Jadi nanti dibuat tabel saja. Tadi kan kelompoknya Emil Durkheim, ya kan?
Berarti nanti dibuat 3 kolom seperti itu. Nanti yang pertama biografi, kemudian sebelahnya pemikirannya. Bisa dipahami ya? Silakan mulai mencari. Halo? Butuh bantuan? Tidak ya? Masih bisa ya? Silakan. Kasih identitas, nama, kelas, nomor absen nggak usah, nggak apa-apa. Tulis judul besarnya di tengah-tengah. Tadi kelompoknya siapa, Mbak? Kelompoknya siapa? Max Weber. Oke, silakan dicari. Kelompok 2 sudah ya? Sudah ya? Ya, silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok terakhir yang menjelaskan tentang biografi Max Weber. Biografi Maximilian Weber lahir pada 21 April 1864, lahir di Afrika. Weber menyatakan bahwa muncul dan berkembangnya kapitalisme berlangsung bersamaan dengan berkembangnya dari sekte Calvinisme dalam agama Protestan. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu sedikit yang tadi bisa kita lihat. Kalian juga bisa melihat gambar-gambar dari tokoh tersebut. Kemudian untuk merangkum daripada apa yang kita sampaikan pada hari ini, kita pelajari hari ini, ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, mengenai sosiologi adalah, tadi sosiologi apa? Ilmu yang mempelajari perilaku manusia atau perilaku individu dalam masyarakat. Itu ya. Yang kedua, selesai materi yang kita pelajari, selanjutnya adalah mengenai objek kajian sosiologi. Tapi sebelum itu kita lihat, tadi sudah saya share ke ketua kelas untuk link untuk asesmen pada pembelajaran hari ini. Itu ada 5 soal, silakan dikerjakan. Kerjakan semua ya? Sudah? Oke. Semoga apa yang kita sampaikan kalian pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita berdoa dulu sebelum meninggalkan tempat ini. Mas Ketua Kelas, silakan dipimpin. Siap, doa mulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.